Shalom, berjumpa kembali. Judul besar kita adalah karaktermu seperti ini yang Tuhan suka. Karakter yang seperti apa? Video bagian yang ketiga khusus memperingatkan kepada saudara dan saya yang kebetulan menjadi seorang pelayan Tuhan, apapun di dalam bait Allah, apapun di dalam gereja. Apakah engkau sebagai seorang gembala sidang, engkau sebagai seorang penginjil bebas yang seringkali diundang ke gereja-gereja, engkau sebagai WL singer dan lain sebagainya. Saudara, seringkali para hamba Tuhan selalu berkata, kami yang melayani Tuhan, kira-kira boleh tidak kami mendapatkan segala sesuatu dari jemaat yang mengasihi kami. Firman Tuhan dengan jelas tidak melarang saudara mendapatkan tanda kasih sayang dari jemaat yang saudara layani. Tetapi firman Tuhan jelas berkata, jangan mengingini emas atau perak atau pakaian daripada sesamamu. 10 perintah Tuhan juga berkata, jangan mengingini istrinya sesamamu, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembu, sapi, dan hewan ternaknya, atau segala sesuatunya dari sesamamu. Roma pasal 7 ayat 7 juga lebih lagi menjelaskan, ternyata lewat hukum Taurat kita semuanya itu disadarkan bahwa hukum Taurat itu mengatakan bahwa mengingini itu berdosa. Kenapa? Karena ketika mengingini itu muncul di dalam hati kita, berarti kita punya niatan jahat untuk menguasai segala sesuatu yang kita inginkan dari milik seseorang untuk menjadi milik kita. Walaupun di zaman modern sekarang, caranya dengan kata-kata yang sudah dipoles jauh lebih halus, dengan cara-cara yang ada di dalam Alkitab, sama seperti yang sudah saya sampaikan pada video saya yang kedua, yaitu tentang Yudas Iskariot yang menjual Yesus sebagai Tuhan dan gurunya demi 30 keping uang perak dengan sebuah ciuman. Saudara, kita lihat sekarang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 20 ayat 33 dan 34. Saya yakin saudara dan saya ketika menyatakan diri, aku adalah anak Tuhan yang mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi, karena dia sudah menyelamatkan aku, dia sudah menyelamatkan aku dan keluargaku dan memberkati kami, maka aku akan setia kepada dia dan memakai Kristus sebagai teladan di dalam hidupku, sama seperti para rasul yang kemudian mengikuti teladan hidup Kristus. Mereka rela berkorban untuk Kristus karena mereka tahu Yesus yang sudah bangkit itu nanti pun juga akan menjadi kebangkitan buat para rasul. Sehingga dia pun juga ingin ikut merasakan penderitaan Kristus di dalam hidup ini. Sehingga kita sekarang ingin juga meneladani Tuhan Yesus dan para rasulnya. Kita ini bukan hanya ingin mendapatkan kebangkitan, tetapi kita pun siap ikut menderita bersama Kristus di dalam kehidupan zaman sekarang. Oleh karena kebangkitan itu juga sudah diberikan sebagai anugerah buat kita dan keluarga. Saudara, kita baca Kisah Rasul pasal 20 ayat 33 dan 34, demikian bunyi firman-Nya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Saudara lihat,
Teladan yang sungguh luar biasa ditunjukkan oleh Rasul Paulus ketika dia menempatkan diri sebagai hamba Tuhan yang melayani Kristus. Dia tidak pernah terlintas di dalam pikirannya bahwa lewat pelayananku tadi aku akan mendapatkan sesuatu atau berkat jasmani, sehingga lewat pelayananku hidupku akan memiliki masa depan yang luar biasa secara jasmani. Tidak pernah. Tetapi justru Rasul Paulus berkata, perak atau emas atau pakaian, aku tidak pernah terlintas untuk mengingini dari sesamaku, yaitu jemaat yang dia layani. Tetapi lihat, dengan tanganku sendiri, aku berusaha untuk mencukupkan segala keperluan teman seperjalananku, supaya dia melayani Tuhan tidak menjadi beban jemaat. Dan sebagai hamba Tuhan, dia lebih terhormat, lebih punya wibawa, dan lebih punya rasa harga diri, karena jemaat yang dilayani tidak pernah menjadi mesin ATM buat Rasul Paulus, tidak pernah menjadi sasaran agar supaya memenuhi keperluan Rasul Paulus yang ini dan yang itu. Tetapi Rasul Paulus dengan bebas menyampaikan firman Tuhan, dan Rasul Paulus merasa dia tidak pernah menjadi hamba Tuhan yang bisa dibeli oleh jemaat-jemaat kaya yang dia layani, dan orang-orang kaya yang dilayani, jemaat yang lain menaruh hormat setinggi-tingginya kepada rasul dan pelayan Tuhan yang demikian, yaitu yang dengan wibawa Allah dia berbicara, yaitu yang dengan hadir oleh karena atas nama Tuhan Yesus Kristus dia menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kita lihat sekarang, apakah di zaman dulu para nabi itu juga memberikan teladan yang hebat seperti Rasul Paulus? Saudara, yang namanya nabi, yang namanya rasul, yang namanya Tuhan Yesus, yang tugasnya itu sama, menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan, termasuk Nabi Musa, adalah orang-orang yang siap mengabdikan diri untuk kemuliaan Tuhannya tanpa berpikir masa depannya, berkatnya secara jasmani tidak pernah. Musa dari pangeran yang maha kaya, nikmat dia dapatkan di Mesir, siap sedia melayani Tuhannya atas panggilan Tuhan dan meninggalkan segala nikmat sebagai seorang pangeran, dan dia siap dibentuk oleh Tuhan, karakternya diubah oleh Tuhan, yang dulunya arogan, yang dulunya lebih berbau dengan versi Mesir, diubah oleh Tuhan sesuai dengan kehendak hati Tuhan. 40 tahun di padang rumput gembalaan domba milik mertuanya. Sebelum usia 80, Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Musa dipanggil untuk sebuah tugas membawa umat Israel dari Mesir menuju ke Kanaan. Saudara, para rasul, Tuhan Yesus, Musa, para nabi yang menyampaikan firman Tuhan sama, punya karakter yang demikian. Tidak berpikir, aku dapat apa setelah melayani? Aku makan apa? Bagaimana dengan keluargaku? Tidak pernah terpikir, karena dia percaya Tuhan pasti memelihara, mencukupi hidup keluarganya, dan keselamatan Tuhan anugerahkan kepada keluarga-keluarga hambanya yang setia. Dan keselamatan menjadi salah satu yang paling penting di dalam hidup mereka. Seperti Kristus mengajarkan kepada saudara dan saya, hal kerajaan surga seumpama sebuah mutiara yang sedang dicari. Kemudian orang kaya ini mengetahui bahwa mutiara itu ada di mana. Dia buru-buru pulang, jual sawah ladangnya, semuanya yang dia miliki dia jual, hanya untuk mendapatkan
mutiara tersebut. Artinya, harta benda kita semuanya tidak lebih bernilai dibandingkan mutiara, yaitu keselamatan di dalam hidup kekal di sorga. Itulah yang diajarkan oleh Kristus, yang harus saudara dan saya menjadikan prioritas utama untuk kita bisa capai bersama dengan keluarga. Saudara, sekarang kita lihat. Ada seorang nabi yang namanya Elisa. Kita lihat, saudara, di 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 9 sampai 16. Saudara, Elisa ini muridnya Elia yang diangkat oleh Tuhan, tidak melewati kematian, tapi dibawa oleh Tuhan naik ke surga. Saudara, Elisa juga adalah nabi yang setia. Lihat kesetiaannya demikian. Elisa adalah nabi yang dari keluarga kaya. Karena ketika Elia memanggil Elisa, Elisa ini sedang membajak. Dan dia bawa bajak itu dengan 12 pasang lembu. Berarti ini kaya, orang kaya. Nah saudara, silakan Anda menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta yang asalnya lahir sudah kaya. Silakan. Tetapi apakah Anda punya karakter seperti Elisa? Orang yang sudah kaya, sudah banyak menikmati nikmat dunia, nikmat daging, nikmat kekayaan dan lain sebagainya, pasti dia tidak akan menjadi orang yang serakah dengan harta benda dunia. Kenapa? Karena aku sudah kenyang menikmatinya. Kakek nenekku, aku lahir, aku sudah kaya. Dia akan menjadi seperti Elisa. Saudara, kita lihat 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai dengan 16. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Demikian setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ayat 16, perhatikan, ini adalah teladan Nabi Elisa yang patut saudara dan saya, teman-teman pendeta, teman-teman penginjil, semua pelayan Tuhan mencontohnya. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saudara, bacaan ini menceritakan bahwa Naaman, panglima perang dari Raja Aram, negara tetangga Israel, itu kena kusta. Kemudian dia datang ke Israel untuk menjumpai Elisa supaya Allahnya Elisa menyembuhkan. Tetapi dia mendapatkan kenyataan seperti itu, Elisa tidak jumpai, tetapi asisten Elisa itu yang menemui dan perintahnya, benamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Kaget dia karena orang yang terhormat harus masuk di sungai yang demikian kotor. Tetapi hamba-hamba yang menyertai panglima Aram yaitu Naaman ini berkata, Tuanku, kalau abdi Allah tadi memberikan persyaratan yang sukar,
engkau pasti juga lakukan. Sedang sekarang persyaratannya itu gampang. Kenapa Anda tidak coba? Kita sudah perjalanan demikian jauh, sekarang yang gampang Anda tidak lakukan. Maka Naaman masuklah 7 kali, membenamkan diri di sungai Yordan, dan kustanya disembuhkan oleh Allah. Saudara, berangkatnya dari negeri Aram, sudah bawa emas, bawa perak, bawa pakaian. Bacaan yang di atas. Itu dibawa menghadap kepada Elisa dan diserahkan kepada Elisa. Tetapi apa yang dicontohkan oleh Elisa kepada saudara dan saya, dia berkata di dalam ayat 16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Luar biasa, saudara. Saudara, hamba Tuhan banyak yang di zaman sekarang yang saya dengar di video khotbahnya, seringkali kadang di tengah-tengah khotbah dia menyaksikan bahwa dia pernah mendoakan seseorang pengusaha yang ketika didoakan, minta didoakan, pengusaha ini punya banyak masalah. Dan pengusaha ini bernasar, jika masalahku ini selesai, maka aku akan memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Karena apa? Tagihanku ini sudah lama tidak terbayar. Kalau ini terbayar, maka aku akan mempersembahkan 10% kepada Tuhan. Kenyataannya, seringkali nazar itu pun juga tidak ditepati. Apa kata hamba Tuhan itu? Dia berkata, sesungguhnya aku pun sebagai hamba Tuhan juga kecewa. Kenapa engkau tidak menepati nazarmu? Saudara, sehingga hamba Tuhan ini tidak jadi mendapatkan sesuatu. Saudara, lewat firman Tuhan ini, bertobat. Engkau melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan yang jasmani, tetapi engkau melayani Tuhanmu untuk mendapatkan keselamatan bersama seisi rumahmu. Shalom, kita berjumpa kembali di video yang akan datang. Haleluya.